Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan sampai pada bagian terakhir, yaitu ada upah dari usahamu. Jadi jikalau Raja Asa ini terus bertahan, dikuatkan, dan dia semangatnya luar biasa menyerahkan hidupnya dalam tangan Tuhan, dia akan ada upah. Nah, kita akan melihat apa arti daripada upah ini. Jadi kalau kita melihat di sini, ya, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Apa ini maksud? Pertama, kita harus kuatkan hati. Kedua, kita jangan lemah semangat. Ketiga adalah ada upah bagi usahamu. Coba kita lihat lagi dari bagian yang ketiga. Ketika kita bicara upah, itu adalah sakar, ya, sakar, rewarded, ya, artinya upah bagi kita. Sedangkan usahamu itu dikatakan sebagai lid ul latken, ya, jadi for your work, jadi untuk usahamu itu seperti apa, ya. Jadi ada upah untuk usahamu. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat akan bangsa Israel berdua, ini ada bangsa Israel utara dan selatan, ada King Baasa dan King Asa, ya. Mereka sudah aman selama 35 tahun, tapi setelah itu King Baasa menyerbu akan Yerusalem. Nah, sebenarnya kalau misalnya Asa ini kuat, akan ada upah bagi usahanya. Oke, kita boleh melihat usahamu apa? Usaha itu adalah merupakan pekerjaan kita, upah yang kita dapat, hasil yang kita peroleh dari usaha kita. Ya, itu boleh dikatakan tentang recompense, artinya balasan. Kita melakukan sesuatu, Tuhan tahu, oh ya, dia akan membalasnya. Tapi kalau bicara tentang upah, reward, itu sebenarnya adalah bicara tentang hadiah berkat Tuhan, atau pemberian Tuhan dalam anugerah yang besar kepada kita, anak-anaknya. Ya, Asa, dia mendapatkan ketika dia menghancurkan dewa-dewa kekejian, memberi persembahan kepada Tuhan, itu hal yang luar biasa. Itu apa? Itu adalah upahnya adalah dia tidak mendapatkan perang setelah 35 tahun. Aman sekali dalam kedamaian yang luar biasa. Ya, selama 35 tahun Israel, Yerusalem dalam hal ini yang mendapatkan upah dari apa yang Asa kerjakan. Tetapi hanya sampai dengan menguatkan hati, tetapi tidak terus mengandalkan Tuhan. Ya, dia hanya sampai dengan situ dan tidak terus. Padahal jikalau dia terus melakukan itu, dia tidak akan jatuh dalam dosa. Dia tidak akan meragukan Tuhan dan dia tidak minta tolong pada yang lain. Tetapi karena hanya sampai dengan menguatkan hati dan tidak terus dengan semangat terus dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, akhirnya dia jatuh. Padahal ini raja yang luar biasa besar, ya. Saudara yang terkasih, banyak orang, ya, jatuh dalam dosa ini, yaitu dosa yang tidak mengandalkan Tuhan lagi. Coba kita lihat dalam Yudas pasal 1 ayat 5, dikatakan demikian, sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, artinya punya iman, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali-kali membinasakan mereka yang tidak percaya. Dari 2 juta orang yang keluar dari Mesir, hanya ada 2 orang yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Yang lain dibinasakan karena ketidakpercayaan. Oke, apa arti ketidakpercayaan itu? Nah, Amsal 78 ayat 41 berkata gini, berulang-ulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Kata tidak percaya ini adalah karena mereka menyakiti hati yang kudus dari. Apa artinya? Itu adalah dalam King James diterjemahkan dengan and limited the Holy One of Israel. Artinya apa? Anda mau tahu tidak percaya adalah juga menyakiti hati Tuhan? Bukan hanya menyakiti hati Tuhan seperti apa? Sebenarnya ketika kita limit, kita membatasi Tuhan dengan kuasa dan anugerahnya, kita melihat bahwa kita menyatakan bahwa dia tidak lagi berkuasa dalam hidup kita, kita tidak mau bergantung lagi pada dia karena kita membatasi Allah. Itulah kejatuhan yang luar biasa, saudara. Ya, jadi kalau kita punya usaha, kita bekerja, gaji, ada viatikum, ada transport, kalau kita melayani, itu adalah hal yang lumrah, adalah usahamu yang Tuhan kasih berkatnya. Tetapi itu bukan upah, karena upah disediakan oleh Tuhan. Upah itu apa? Berkat-berkat Tuhan, bonus, hadiah yang kita tidak punya usaha, tapi Tuhan berikan karena kita anaknya yang dikasihinya. Bukan hanya sekedar itu, kita punya nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan. Itu sebenarnya upah dalam pengertian
anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, upah dari Tuhan untuk anak-anaknya. Memang Tuhan juga kasih kepada orang lain, ya, tetapi berkat bagi kita itu akan menjadi luar biasa. Kita akan melihat dengan cara yang berbeda, menjadi berkat orang lain, karena saya diberikan berkat luar biasa, upah dari Tuhan, ya, sehingga apa? Saya menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Saudara yang terkasih, pada akhirnya kita akan dikatakan Anda mendapat upah besar di surga adalah dalam kemuliaan Tuhan memuliakan kita dengan luar biasa ketika kita bersama-sama dengan Dia di surga. Upah besar di surga. Karena apa? Itu anugerah Tuhan semata, bukan karena kekuatan saya, bukan karena kepandaian saya melayani, bukan karena apapun juga. Tetapi ketika saya mempersembahkan hidup saya sepenuhnya pada Tuhan, Tuhan akan memberikan upah besar di surga. Saudara, coba kita melihat pada bagian akhir daripada kehidupan seorang raja seperti Asa. Ya, pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Raja Asa. Asa Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Aram dari tanganmu. Seharusnya dia bisa menghancurkan tentara Aram juga, akhirnya Aram terluput. Dan pada akhirnya, ketika tahun ke-39 pemerintahnya Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Tapi namun dalam kesakitan itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi mencari pertolongan tabib-tabib kerajaan. Saudara, orang yang tidak membangun terus kehidupan semangatnya di dalam Tuhan, ya, dia tidak akan mendapatkan upah yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dia hanya mendapatkan reward dari apa yang dia lakukan, ya. Tetapi berkat yang luar biasa, kasih anugerah Tuhan dalam kehidupannya, yang kita bilang upah besar itu di sorga, dia tidak akan mendapatkannya. Nah, kalau kita menjadi seorang pejuang Tuhan, warrior of God, harus sampai finishing well. Artinya apa? Seluruh hidup kita tertata, jangan sampai kita jatuh di tengah jalan, jangan sampai kita gagal di tengah jalan, tapi kita harus bisa menyelesaikan dengan baik. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Amin.